Mulai, alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Ya, ini sudah ada Fauzi, sudah ada Afif, sudah ada Faisal, Ailia, Puput, Andika, Ayunda, Bella, Destandra, Diera, Laisal, Hanafi, kemudian Rafli, Ubed, Nova, Rifi, Rizka, Sania, Fania. Alhamdulillah. Oke anak-anak, ini emang meet-nya saya awali, biasanya cuma 30 menit, kok kayaknya 30 menit kita nggak cukup. Ya sudahlah, waktu yang ada yaitu yang kita gunakan. Oke, saya langsung share screen, yuk kita mulai. Kemarin sudah paham ya terkait dengan menggunakan titik pojok. Saya besarkan dulu. Sudah cukup besar? Udah ya. Kemarin kenapa? Siapa nih yang bersuara? Saya soalnya enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baru ikut, Bu. Iya, sopo sing ngomong. Maaf nak Yusril. Oh, Yusril. Ya, selamat datang Yusril. Nggih. Gimana tadarusnya? Teman-teman mau pada ikut semua tadarus nggak? Oh, alhamdulillah. Ya. Ikut, Bu. Hah? Hanya dengerin sama membaca. Oh, gitu. Kuotanya besar nggak? Alhamdulillah ini saya pakai wifi, Bu. Oh, gitu. Lah teman-temannya gimana? Ada saran nggak untuk tadarusnya? Gimana? Saran mungkin nanti saya sampaikan ke sekolah, misalkan. Nggih. Ya, nanti sarannya wapri ya ke saya ya. Nanti saya Siap. Saya sampaikan sekolah. Oke, anak-anak, kita langsung aja kita mulai. Kita sekarang kemarin sampai sini ya, sudah sini ini kan sudah ya kemarin ya? Iya, sudah. Nggih, sudah, Bu. Sudah. Kemarin kita sudah sampai sini. Kita sudah bahas tentang grafik, ya. Nggih, grafik. Kemarin pakai kaidah apa? Kaidah titik pojok, ya. Maka titik pojoknya mana aja ini, Nak? Ya. Himpunan penyelesaiannya kan ini. Sumbu X sama sumbu Y. Iya, titik-titik pojoknya mana maksud saya? Ini kan himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Oke, kok saya arti dua-duanya ini piye toh? Himpunan penyelesaian gini aja. Nah, titik pojoknya itu ini, Nak. 1, 2, 3. Ada 4, Bu. 4 pojok yang di nol. Yang bawah enggak usah ya. Oke, yang ini berapa titiknya kemarin? Yang ini titiknya berapa? 0,2. 0,2. Ya, 0,2. Yang ini 0,2. Ini 0,2. Ya, ini loh. 2,1. 2,1. Gini loh. Lupa ngeleh. 1, 2, 3, oke? Yang ini. Nggih. 3,0. 3,0. Nah, 3,0, Bu. ini namanya titik-titik optimasi anak-anak. Titik-titik yang memungkinkan nilainya bisa maksimum. Oke, sehingga kita masukkan ke fungsinya. Tadi fungsinya apa? Fungsinya adalah 2x plus 3y. Nah, iya, sebentar. Kemarin kita kan punya z maksimumnya adalah 2x plus 3y, kan begini. Maka ketika kita mau cari yang maksimum yang mana, titik ini kita masukkan. Coba kita masukkan. Misalkan titik yang saya masukkan yang ini, 0,2. Artinya 0,2 apa? X-nya diganti 0, Y-nya diganti 2. Yuk, 2 dikali 0. Ditambah 3 kali 2. Berapa hasilnya nih? 6. Lanjut. Z satunya 2,1. Yang ini. Oke, berarti 2 dikali 2. X-nya dikali 2 ditambah 3 dikali 1. Berapa nih? 7 ya. Lanjut Z yang terakhir 3,0. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0. Berapa? 3 dikali 6. 2. 6.
Yang ditanyakan yang maksimum mana ya yang paling besar? Yaitu 7. 0,1. Oke, berarti 0,1. dia maksimumnya itu di sini anak. Artinya apa? Seandainya ini kalian usahanya adalah usaha apartemen ya. Kalian bangun apartemennya itu ketika apartemen mewahnya itu 2, dibangunnya 2, apartemen biasanya 1, maka laba kita 7 miliar misalkan. Ya, kalau misalkan yang dibangun apartemen mewahnya nggak ada, apartemen biasanya 2, maka labanya atau pendapatannya atau untungnya adalah 6 miliar. Kan beda jauh 6 miliar sama 7 miliar. 1 M Ya, loh. beda jauh, beda 1 miliar. Iya. Bu Amel aja belum pernah pegang uang 1 miliar itu seperti apa. Banyak, Bu. Ada yang pernah pegang? Pinjem po, yang pernah pegang. Pegang tok wis Bu Amel wis. Enggak minta. Lihat aja, Bu. Lihat Pak Giat mah pernah. Bu, kalau dipegang kebanyakan. Kebanyakan Sulit, ya enggak Bu, cari uang 1 apa-apa miliar. lah. Sekali-kali pegang rasanya gimana sih pegang, mungkin dipeluk sebentar. Kalau bukan nepek, Bu. Ada yang punya enggak? Nek punya, aku poong. Kasih pegang. Mohon maaf, Bu, gak punya, Bu. Bu Amel iki ngenyek enggak kok, nah insya Allah. Siapa tahu sekarang kita enggak punya, nanti kedepannya kita punya ya. Siapa yang bisa jamin? Ya, Bu. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang nomor 2. Contoh 2. Ini kita belum masuk garis lidik ya. Tentukan nilai minimum sekarang anak-anak. Nilai minimum. Nah, kita punya Z-nya, Z minimum. Kalau minimum ya tulis minimum. Nah, 3X ditambah 2Y. Oke, kendalanya mana kendalanya? Kendalanya ada 1X ditambah 2Y lebih besar dari 6. 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 6. 3X lebih besar dari 4, Y lebih besar. Lebih besar 0. Nah, ini cari minimumnya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pertama kali adalah bikin menjadi persamaan. X ditambah 2Y sama dengan 6. Yuk, langsung yuk IPA 1 yuk. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Pinter. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 6. Oke, sehingga 0,3 X-nya 0, Y-nya 3. Kita langsung pakai ini aja ya. 0,3 ini 1. Ini 0-nya di sini, X-nya adalah 0, Y-nya 3, naik 3. Nah, 1, 2, 3 di sini titiknya. Ini adalah 0,3. 6,0 berarti X-nya 6 anak-anak. Berarti kita pakai ini 1. Naik 6. Bu, kok naik? Mendatar toh X-nya kok. Turun. X mendatar ya. 3, 4, 5, 6. Oke. Mendatar ke kanan 6. Enggak naik, enggak turun. Sudah di sini. Ini adalah 6,0. Sehingga kita tarik garis-garisnya ini anak. Nah, ini garisnya. Yang saya kasih pink ini garisnya. Nah, garisnya enggak putus-putus ya. Lah berhubung di sini ini adalah lebih besar, oke? Kalau lebih besar berarti dia menjauhi 0,0 anak-anak. Berarti yang ada 0,0-nya di sini nggak ikut daerahnya. Berarti daerahnya yang atas, yang bawah kita arsir, begitu nah. Nah, caranya begini. Saya lanjut sekarang persamaan yang kedua, yang ini. 2X ditambah Y sama dengan 6. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ayo. 6,0. 0,0. Pinter. Terus, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Ayo. 2. 3. Hati-hati dong. 3. 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6 ya. X-nya 0, berhenti di sini. Y-nya 6, naik anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini anak-anak. Oke. Kemudian, satunya 3,0. Berarti X-nya 3 ke kanan ya. Yusril, jangan lupa ke kanan ya. 1, 2, 3. 3,0. Karena Y-nya 0, dia tidak bergerak. Berarti di sini. Lah, garis
titik yang biru ini saya hubungkan anak-anak. Nah, ya ini Bu Amel ini. Nah, dihubungkan pakai garis, garisnya nggak putus-putus karena dia lebih besar sama dengan. Oke, ini garisnya anak-anak. Nah, berhubung dia lebih besar, maka daerahnya adalah menjauhi 0,0. 0,0 kan di sini. Kalau menjauhi berarti daerahnya yang atas. Yang bawah diarsir. Begini, nak. Nah. Oke. Kemudian lanjut. X lebih besar sama dengan 0. Nah, saya pakai yang hitam misalkan. Ya, X sama dengan 0. Berarti kan garisnya yang ini, nak. Masih ingat ya? Kalau X sama dengan 0, garisnya yang Y. Kalau Y sama dengan 0, garisnya yang X. Garisnya yang ini, nak. Nah, ini X sama dengan 0 ini. Ini garisnya. Berhubung dia lebih besar, maka daerahnya yang kanan. Yang kiri diarsir. Nah, yang kiri diarsir. Oke, lanjut berikutnya pakai kuning. Kalau Y sama dengan 0, berarti berapa? Kalau Y sama dengan 0, maka garisnya adalah garis X, anak-anak. Sumbu X maksud saya. Sumbu X ini adalah Y sama dengan 0. Oke, berhubung dia mendatar. Berhubung dia lebih besar, maka daerahnya yang atas, yang bawah diarsir. Nah, begini. Wis kita ikian di HP-nya. Nggak usah diangkat HP-mu. HP-nya maksudnya di sini. Mana HP-nya? 0,6. Sebentar, pakai hijau ya saya. Yang HP-nya yang ini loh HP. Nah, berarti TTT optimasinya 1, 2, 3. 0,6. Ya, 0,6 terus iki piro ki ayo. Dicari dulu ya yang ini. Berapa ini? 3,3. Yakin 3,3. 3,3 Bu. Hah? 3,3. Yakin tadi 3,3. 3,3 bukan. Yuk. Oke. Caranya gimana? Caranya anak-anak ini kan kita sketsa ya. 3,3. Caranya itu kita pakai perpotongan antara garis pink sama garis biru. Garis pink itu tadi yang ini, garis biru yang ini. Maka kita eliminasi toh. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita eliminasi dengan 2X ditambah Y. Oke, mau dihilangkan mana dulu ini? X apa Y-nya? Y. Boleh. Berarti ini 2, ini Y. 1. Berarti yang atas tetap saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 2. Oke? Berarti yang atas kalikan 1, X ditambah 2Y sama dengan 6. Yang bawah saya kalikan 2, berarti 4X ditambah 2Y sama dengan Y sama dengan 12. Lanjut dikurangi. Yuk. 1 dikurangi 4 min 3 ya. Y. Oke, Y. 2 dikurangi 2 hilang. Oke. 6 dikurangi 12 adalah Oke. min 6. Nah, Berarti Min X 6. sama dengan min 6 dibagi min 3. Iya, X-nya Min 3. adalah 2. X-nya 2. 2. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa ya? Masukkan salah satu. Boleh atas, boleh bawah. Saya masukkan yang atas. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 6. X-nya tak masukkan 2. 2. Pinter. Tahu ya dari mana ya? 2 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya adalah 2. Berarti titik ini anak-anak itu adalah 2,2. Hayo, salah tadi. Ya. Berarti ini adalah 0,6. Ini adalah 2,2. Ini adalah 6,0. Ini adalah titik minimumnya anak-anak. Dari titik optimasi ini kita cari yang paling minimum. Oke, kita cari yang paling minimum. Saya hapus nak yo gambarnya ya. Nah, tadi ini titiknya berapa ini? 2,2, oke? 2,2. Nah, kita ambil yang 2,2. minimum anak-anak. Mana tadi Z-nya? Z-nya tadi yang mana yuk? 3X ditambah 3X 2Y. plus 2Y. Yuk kita masukkan. Kalau X-nya saya masukkan 0,6 3X gimana? tambah 2Y. 3. Yuk, 0 dikali 0. 0 ditambah 2 2 iya, kali 6 6. Hasilnya berapa, Nak? kali 6 Hasilnya berapa? 12. 12. 12. Lanjut, yang tengah, yang tengah, yang tengah. Yuk.
kali 2 2 kali berapa 2. yuk? 10. Lanjut 6,0. Yuk, berapa ini? 18, Bu. 18. 18. Yang dicari yang minimum anak-anak cuwilik. Mana cuwilik? 2,2. 2,2 sama dengan 10. Nah, ini yang paling kecil. Kalau ditanya berapakah nilai minimumnya 10? Pada berapa? Pada X sama dengan 2, Y sama dengan 2 gitu anak-anak. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Oke, bisa. Untuk yang titik pojok sudah. Sekarang kita masuk ke garis lidik. Nah, metode garis lidik anak-anak sebetulnya sama anak-anak. Ini kan nomor 1 tadi ya. Caranya apa? Kita bikin garis. Bikin garis, kemudian garis itu sejajar dengan garis-garis yang ada. Nah, ini kan kalau kita lihat, kalau tadi ya, ini kan soal yang tadi ya, contoh 1 ya. Titik optimasinya kan di sini 1, 2, dan 3. Masih ingat nggak titik optimasinya? Masih ingat nggak? Ya, HP-nya kan yang ini, nak. Oke, kita mau pakai garis lidik dari 3 titik ini. Yang paling optimum mana? Yang paling maksimum mana? Caranya bagaimana? Caranya kita bikin garis anak-anak. Terserah kalian garisnya mau gimana, cuma dia garisnya ini mengacu pada ini 2X plus 3Y ini tadi. Ya, misalkan ya 2X plus 3Y. Kalau X-nya saya masukkan 0, Y-nya 0, berarti kan hasilnya 0,0 ya. Ya. Halo? Ya. Oke. Oke, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang dari gambar ini kita bisa lihat garis lidiknya yang ini, nak. Saya besarkan bisa nggak ya? Bentar. Ini saya naikkan dulu. Saya geser sebelah sini. Nah, gini anak-anak. Oke? Jadi kita coba ya pakai garis lidik ya. Garis lidiknya mana? Garis lidiknya ini ya. Yes, sehingga coba garis ini saya ganti dengan hijau misalkan. Ben kitok. Garis lidiknya saya ganti pakai garis hijau. Bismillah, semoga lurus. Bismillah, semoga lurus. Bismillah, anggap lurus ya. Nah, gini anak-anak. Nah, Yes, lurus, ini Bu. garis lidik. Oke. Kita punya titik optimasi, misalkan titik optimasinya saya kasih yang biru. Kita mau ngecek anak-anak. Garis mana yang disentuh garis selidik paling akhir itu adalah termasuk garis termasuk titik optimal atau titik maksimumnya. Oke, kita coba ya. Kita geser sekarang garisnya. Lah, berhubung saya pakai laptop, saya geser gambarnya. Nah, gini anak-anak. Nah, bentar, Ini kan garisnya ya. Nah, pakai ini deh. Nah, ini gini. Tambah turun ya. Piye ini? Nah, si anak-anak. Oke. Bu Amir belajar ini. Nah, gini. Nah, ini kan yang kesentuh duluan kan yang titik ini anak-anak. Ya. Jadi, Oke. Ya. ngerti nggak maksud saya ini? Piye caranya geser ini saya kok nggak bisa ini? Oh, ya piye lu? Ya Allah, ya Rob. Tadi padahal sudah latihan loh, nak. Kok gak iso iki piye? Ntar. Nah, gini aja. Nah, saya geser dikit-dikit. Nah, kalau ini saya geser anak-anak gambarnya. Kalau saya geser, kok cepat sekali gambarnya. Iya caranya geser ini. Maksud saya geser dikit-dikit itu piye, nak, caranya? Oh, langsung cepet, nak. Gak iso. Gak apa-apa ya. Oke, ngerti maksud saya tapi ya. Oke. Jadi, Oke, Bu. kalau kita geser gambar ini, garis lidiknya yang hijau ini, kita geser pertama kali, maka dia akan menyentuh ini dulu, nak. Menyentuh yang ini.
Oke. Kedua, dia akan menyentuh yang ini. Kalau garis kita geser ya, kita geser maksudnya sejajar. Terakhir dia akan nyentuh ini. Nah, yang terakhir itulah adalah optimalnya atau nilai maksimumnya begitu. Makanya itu kalau saya pribadi ya lebih senang pakai titik pojok. Karena titik pojok itu biasanya valid. Kalau pakai garis lidik itu kadang-kadang menceng kan begitu. Ya, tapi karena ini adalah ilmu ya harus diberikan semuanya. Oke, bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Nah sekarang kalau ini piye yuk? Ini ada soal lagi. Alhamdulillah. Nomor 2. Insya Allah. Ya, kita ada soal lagi anak-anak. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Isok nggak gambar ini? Bisa nggak gambarnya? Langsung kita lihat gambarnya gak ketok nih nak. Kecilkan bisa. aja. Bisa ya? Saya kecilkan ini loh. Ayo ruwet ini. Bisa bayangkan. Coba ya, kita lihat ya. X ditambah Y sama dengan 6 anak-anak. Kita cek pakai sama dengan dulu ya. Iya, agak ruwet Bu. Iya, X ditambah Y sama dengan 6. Lihat prosesnya dulu. X tambah Y sama dengan 6. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ya? Halo? Y-nya 6. 6. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa yuk? 6. Berarti 0,6. Ini 0-nya di sini. 6. Mana 0-nya ya? Tadi ya. Sekian tuh. Sebentar. Ini 0-nya di sini. Oke? Sorry ya anak. 0-nya di sini. Ini 0,0 ini. Oke? 0,6 berarti di 6 di sini. Ya. Kemudian 6,0 dia. Ini kok tambah ruwet ya, kalau nggak gambar sendiri ya. Iya kina. Bentar, ini. Iya Bu, agak ruwet. Iya, nggak ada ininya. Kita gambar sendiri piye ya. Kita coba gambar sendiri ya. Wes, nanti belakangan aja ya. Ya, belakangan aja. PR. Nanti ingatkan saya, Bu, yang kemarin ini belum dijelaskan yang ini gitu ya. Yang ini ya. Kita coba soal-soalnya dulu. Soalnya saya nggak ngopi nah ini. Biasanya saya masukkan ke PPT. Ya, kalau misalkan di sini nggak ada space, saya butuh space baru. Berarti harus buka PPT-nya. Oke, siap kita lanjut aja. Nah, ini contoh soalnya yang relevan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu. Wanita dan pria. Satu siki gabungan nak. Pria sama wanita. Harga beli sepasang sepatu pria 20.000. Harga beli sepasang sepatu wanita adalah 30.000. Model yang tersedia 2.400.000. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria adalah 4.000 dan sepasang sepatu wanita adalah 5.000. Buatlah model matematikanya. Jelas ya? Variabelnya apa? Sepatu wanita dengan sepatu pria. Berarti nanti jelas. Iya. Kita misalkan nak, X-nya adalah jumlah sepatu wanita. Ini sepatu sisian ono enggak ya? Yang kanan punya wanita, yang kiri punya pria, ada enggak? Belum ada ya? Kalau sandal selingkuh kan sudah ada ya? Sandal kok selingkuh ya Allah. Sandal selingkuh ada nak. Satunya hijau, satunya kuning. Ya, itu tanjanya matanya mata ada Bu, telanjang. ada. Biasanya kalau pas pulang masjid biasanya sandalnya selingkuh. Oh gitu ya. Soalnya ketuker. Ada aja sandal selingkuh. Oke, lanjut. Oke, X-nya jumlah sepatu wanita, Y-nya sepatu pria. Model matematikanya anak-anak sekarang dilihat. Yang ditanya adalah Z-nya dulu. Ya, berarti kita langsung ke model. Karena bentuknya masih sederhana, kita nggak usah pakai tabel. Model matematikanya Z-nya memaksimalkan keuntungan. Dodol sepatu kan pengen untung, nak. Gak ada dodol sepatu pengen rugi, nggak ada. Oke, Z maksimumnya apa? Mana keuntungannya ini keuntungan?
Prianya 4.000, wanitanya 5.000. Wanitanya kan jadi X ya. Berarti sebentar. Saya ikut yang di sini aja biar kalian nggak bingung ya. Saya ganti aja. Yang X adalah sepatu pria, yang Y adalah sepatu wanita. Biar nggak bingung. Biar sama-sama pembahasannya. Ini sepatu pria, yang ini sepatu wanita. Sehingga Z-nya Wanita. Z-nya mana ini ya? Z-nya ya. Prianya 4.000, berarti 4.000 kali X. Lanang disik kan? Oke, ditambah 5.000 yang perempuan kali Y. Ini anak-anak yang akan kita maksimalkan. Oke, kendalanya apa kendalanya? Kendala. Yuk, satu-satu yuk. Apalagi? Orang itu, pedagang itu membeli tidak lebih dari 100 pasang. Artinya apa? Sepatu pria ditambah sepatu wanita itu tidak lebih dari 100 pasang. Berarti begini. Maksimal 100. Nek luwe teko 100, dhek gak cukup panggone anak-anak. Begitu. Terus kendala berikutnya, ternyata harga beli sepasang sepatu pria 20.000, berarti 20.000 kali X kulaane nak. Ditambah sepatu wanitanya 30.000, 30.000 kali Y. Oke. Ternyata modalnya cuma 2.400.000 karena modal ya berarti harus lebih kecil sama dengan. Nah, mau oleh tuku sepatu utang. Kulaan utang oleh enggak? Kan enggak boleh. Ya, berarti lebih kecil. Ya, 2.400.000. Bisa dikecilin enggak ini, Nak? Dicoret nolnya 3, dicoret nolnya 3. Oke. Bisa lagi? Bisa. 1. 1. Berarti sisanya tinggal apa yuk? Coret 1. Iya. 01. Oke, sisanya tinggal apa? 2X 2X ditambah 3Y lebih kecil dari kurang dari Y. 240. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jangan lupa senjata pamungkasnya XY lebih besar dari 0. Ini persamaan ketiga. Iki model, nah. Kalau misalkan ditanya, buatlah model, sudah berhenti sampai di sini sudah benar kita. Oke, modelnya cuma ini doang. Oke, terus yang tanya, gambarlah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, terpaksa dia harus saya hapus. Karena kita mau turun ke bawah. Nah, sini. Kita disuruh gambar. Oke. Saya kecilkan aja ya, biar enak ya. Biar ada space. Oke. Oke, sekarang tinggal gambarnya anak-anak. Langsung saja. Nah ini. Tadi kan gimana persamaannya? Masih ingat nggak? Tadi modelnya Z sama dengan piro mau? Piro mau nak? 5.000. 4.000 sepatu dikali X ditambah 5.000 dikali Y. Bener ya? Ditambah 5.000. Terus kendalanya tadi gimana kendalanya? X ditambah Y lebih kecil dari 100 tadi. Terus satunya berapa nak tadi? Berapa tadi? 2X ditambah 2X plus 3Y lebih kecil dari sama dengan 240 kurang 460. Sini ya? 400. Ya, oke. 240. Oke, gini ya nak ya. Nah, yuk gimana caranya gambar ini? Ya satu-satu dong. Pertama kali X ditambah Y sama dengan 100. Berarti ini kalau X-nya 0, Y-nya 100, betul? Ya, kalau Y-nya 0, X-nya adalah 100. Oke, berarti 0,100 itu di sini titiknya. Oke, 100,0 di sini titiknya. Keliru iki, piye iki? Keliru nak. 0,100 di sini di atas titiknya. Ini 80, sorry. 0,100 di sini.
Oke, 100,0 di sini. Nah, garisnya itu yang hitam ini. Saya garis hitam. Iki wis garis, gak lurus pisan. Anggap aja lurus ya. Nah, ini garisnya Nana. Nah, ini garisnya. Berhubung dia itu lebih kecil, maka daerahnya yang bawah. Ke yang atas kita arsir. Nah, begini. Nggih. Nah, kita arsir. Dapat satu lagi ya Nana. Yang ini. Kita punya 2x ditambah 3y disama dengankan dulu 240. Ayo, kalau x-nya 0, y-nya berapa? Yuk. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Yuk. Berapa yuk? 80, pinter. Nah, gitu dong. 3, Bu. Oke, 80. 3 kali 80, 240. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Yuk. Ayo. 120. 80,0. Iya, ini 0,80 sama 120. Oke. 0,80 itu titiknya di sini anak-anak. Oke, 120,0 karena ini di atas 100 berarti dia kan setelah 100 berarti di sini titiknya. Oke, sehingga garisnya itu yang ini. Garis biru itu adalah garis yang kedua. Dari 2x plus 3y sama dengan 240. Dia lebih kecil, berarti daerahnya yang bawah. Yang atas kita arsir. Begini anak-anak. Nah, begini. Kemudian lanjut. Satunya, x lebih besar dari 0, berarti x sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 0 tadi kan kita sudah sepakat atau sudah tahu toh garisnya adalah sumbu Y. Benar ya? Oke, diingat-ingat ya. Karena dia lebih besar, maka daerahnya yang kanan. Yang kiri diarsir, anak-anak. Nah, begini. Oke, lanjut. Sekarang Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti garisnya yang X, anak-anak. Sumbu X. Ini adalah Y sama dengan 0. Sumbu X ke Y. Iya. Karena dia lebih besar. Y-nya lebih besar kan? Nah, maka daerahnya yang atas. Yang bawah diarsir. Duh, wis ketok himpunan penyelesaiannya yang mana? Berarti himpunan penyelesaiannya yang Iya, yang di tengah. mana? Iya sih. Saya pakai apa ya? Hijau. Nah, Yang di tengah ini himpunan penyelesaian. Titik optimasinya 1, 2, 3. pinggir. Ini 3. 0,80. Yang ini 100,0. Yang ini tidak diketahui. 100,0. Oke. Yang tidak diketahui diapain? Eliminasi dong. X ditambah Y sama dengan 100. Sama 2X ditambah 3Y sama dengan 240. Mau menghilangkan yang X apa Y-nya? Yang X. Yang X, X-nya, Bu. berarti X. yang atas X. saya kali 2, yang bawah saya kali 1 ya. Oke, saya kalikan 2. 2X ditambah 2Y sama dengan 200. Plus 2Y sama dengan 200. Terus lanjut. 110. Ayo, yang bawah tetap ya. 2X plus 3Y. Ya. X plus 3Y. Terus 200. Sama dengan 240. Semakan Yuk, dikurangi. 240. Hilang. Dikurangi Lanjut. minus Y. Minus Y. Y sama dengan min sama dengan min 40. Y sama dengan Y-nya 40. 40. Nah, 400. Oke, masukkan ke salah Y satu sama dengan anak-anak. 40. Kalau X ditambah Y sama dengan 100. Kalau Y-nya saya masukkan 40, X-nya berapa? X-nya 60. 60, pinter. Berarti titiknya 60,40. Berarti titik yang di sini ini anak-anak 60,40. Berarti kita tinggal cari Ya, Bu, paham. apakah Z-nya itu mau yang 0,80. Maksudnya sepatu prianya itu enggak dibeli blas, tapi sepatu wedok kabeh 80 biji. Apakah Z-nya itu adalah yang ini? Sepatu prianya 60, sepatu wanitanya 40.
Apakah Z-nya yang 1, sepatu pria tok 100, anti perempuan, perempuannya 0. Lah ini kita cari. Oke, kita cari dia. Loh, kok hilang kabeh iki piye? Lanjut, enggak apa-apa wis. Tadi sudah tahu ya, 60,40 ya, diinget-inget ya. Nah, begitu. Sebentar. Langsung saja kita. Langsung ya di sini aja ya. Tadi gimana Z-nya tadi? Z-nya 0,80. Ya. Satunya Z-nya 60,40. Satunya Z-nya adalah 100,0. Nah, tadi gimana? Sepatu prianya batine piro nak mau nak? 4.000 ya? Lupa saya. Nggih, Bu. 4.000 4.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 Y. Lagi nek ewonane tak tokne kan enak nak. Kalau ribuannya saya keluarkan berarti 4X ditambah 5Y, nanti tinggal dikali 1000. Betul nggak? Enak gini ya? Yuk kita masukkan yang ini. Yuk. 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 80 dikali 1000. 4 kali 0, 0 ya. 5 kali 80 berapa nih? Berapa nih? 400 kali 1000. 400.000. Ini batin ya, anak. 400.000. Batin ya. Lanjut. Yang Z yang kedua. Kalau X-nya itu 60, berarti 4 dikali 60 ditambah 5 dikali 40. Tak kalikan dengan 1000. 4 kali 60 ini 240 nak ya. Ya, 5 kali 20, 40 itu 200. Berapa ini? Ya, Bu. Berapa ini? 440. 440. Nah, 440. pinter. Satunya Nana. Kalau misalkan X-nya yang tak kalikan 100, berarti 4 dikali 100. 440.000. Berapa? Iya, yang B, yang tengah. Yang ini dikali 1000. Berapa nih? 400.000. 400.000. Nah, yang dicari yang maksimum apa minimum ya? 400.000. Yang maksimum. Mana yang maksimum, nak? Mana yang maksimum? Maksimum. Yang tengah. Yang paling besar ini, yang paling besar. Sehingga bapak itu tadi, pedagang itu, kalau dia jualan sepatu laki 60, sepatu perempuan 40, maka batinnya adalah 440.000. Kacek 40.000. Nah, ini kalau ribuan. Kalau juta, 40 juta gak kacek, nak. 40 juta itu oke loh. Buat bayar SPP Bu dapat berapa bulan itu? Ya kan? 40 juta itu banyak. Ya. 1 tahun lebih. Iya. Ya, jadi gitu ya. Jadi jualannya itu ambil yang keuntungan yang paling maksimum. Caranya begini. Jelas ya? Ketika yang ditanya, pertanyaan berikutnya, ada berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli? Berarti jawabannya adalah yang tadi. Sepatu laki 60, sepatu perempuan 40, begitu. Jawabnya yang ini. Jawabnya yang ini, nak. Kalau berapa banyak? Oke, jelas ya? Ya, Bu. Jelas, insya Allah. Alhamdulillah. Iya, jelas. Ya, Bu. Kalau sudah jelas, berarti kita coba soal-soalnya. Nah, begini prolin selesai, nak. Nah, soalnya di bawah nih. Latihan soal, insya Allah sudah ada jawabannya ini. Sudah ada jawabannya di bawahnya. Latihan soal. Loh, sudah ada jawabannya. Oke, sudah ada jawabannya. Berarti bukan yang ini. Nah, yang ini nanti dibaca sendiri. Pas satu gitu loh. Kan di rumah daripada rebahan kan enak baca yo. Iya, rebahannya itu dikurangi. Lah, yang ini anak-anak. Evaluasi. Oke, kita lihat nomor 1, 2, 3. Sebentar sih. Saya maunya yang nomor 4. Oke, dicoba ya. Nomor 4, caranya gimana? Kalian bikin model dulu. Sebelum bikin model, maka kalian harus bikin tabel.
Jelas ya? 4 ya, 1 soal. Nomor 5, 2 soal. Dan nomor 6. 4, 5, 6. Oke, jelas ya? 4, 5, 6. Ya, insya Allah begitu. Ya jelas. Alhamdulillah. Insya Allah. Bisa ya? Sebetulnya Insya Allah. anak-anak kalau saya alami secara Insya Allah, Bu, bisa. ya, amin. Insya Allah. Yang saya alami secara ini ya, di kehidupan kita sehari-hari program ini banyak kita lakukan. Jadi kalian harus menguasai karena ini adalah ilmu katon anak-anak, ilmu katon ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi nanti ketika kalian misalkan kalian mau bisnis dikasih sama join sama saudara syirkah misalkan dikasih uang 1 triliun, 1 miliar lah. Bisnis pulsa. Nah, mau pakai pulsa apa? 1 kartu perdana, satunya ini adalah isinya, isi pulsanya atau kuotanya. Maka berapa banyak kartu perdana yang harus kita siapkan? Nah, ini bisa dihitung pakai ini. Asal variabelnya cuma 2. Nanti kalau variabelnya lebih dari 2 anak-anak akan kita pelajari di yang namanya perguruan tinggi nanti. Insya Allah namanya adalah riset operasi. Nanti variabelnya bisa banyak. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya, tapi kalau untuk SMA cukup variabelnya 2. Ya, atau kalian misalkan gini, kalian punya uang 100.000. Kalian mau jualan cireng sama pentol. Berapa banyak cireng yang harus dikulak dan pentol yang dikulak? Dengan asumsi semua cireng dan pentol itu habis ketika kita jual dengan keuntungan maksimum, ini kita bisa hitung. Ya, saya mau jualan dimsum, Bu. Satunya tom yum, ya, satunya pentol. Nah, tom yumnya ada berapa biji? Pentolnya ada berapa paket? Nanti kita bisa hitung dengan modal yang punya kita itu modalnya terbatas. Begitu, anak. Oke, insya Allah ini sangat apa namanya ya? Bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat insya Allah. Ya, oke anak-anak, ini sudah jam 10:29. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Alhamdulillah ini sudah ada 29 orang. Sama-sama. Berarti 2 sama saya 27, yang nggak hadir 3 ini. Ya, enggak apa-apa. Ya, kalian nggak melulu harus hadir nak ya. Misalkan nih kalau nggak ada kuota monggo nggak apa-apa nggak hadir ya, tapi harapan saya kalian tetap bisa ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat besok libur ya selamat libur deh besok ya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.